Jokowi telepon Kapolri soal Rembang, sikap Muhammadiyah, Rocky Gerung merasa tak dikriminalisasi. Dilansir dari tempo.com Jakarta. Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini, diantaranya Presiden Jokowi mengaku telah menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa malam 12 September 2023 untuk membahas konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Selanjutnya, sikap Muhammadiyah soal penanganan di Pulau Rempang, kemudian pernyataan Rocky Gerung usai diperiksa di Bareskrim. Nah, berikut rinciannya. Jokowi telepon Kapolri soal Rempang, urusan gitu sampai Presiden. Jokowi mengatakan warga harus diberi ganti rugi lahan dan rumah, namun mungkin relokasinya saja belum tepat dan ini harus diselesaikan. Masa urusan gitu sampai Presiden, katanya saat menyampaikan pidato pembukaan sewindu proyek strategi nasional PSN di Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Unjuk rasa berkecamuk di Rempang sejak pekan lalu, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan itu berujung kericuan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan di kawasan mereka. Pada akhir Agustus lalu, pemerintahan menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri pariwisata hingga perumahan di bawah pengembang PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak perusahaan PT Arta Graha milik pengusaha Tommy Winata. Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934. Warga Pulau Rempang tak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi. Soal konflik Pulau Rempang, PP Muhammadiyah, pemerintah gagal laksanakan mandat konstitusi. Pengurus pusat Muhammadiyah angkat bicara soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Mereka menuding pemerintahan Presiden Jokowi gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP dan Majelis Hukum dan HAM MH PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa masyarakat telah menempati pulau itu sejak 1834. Jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Karena itu mereka mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa wilayah tersebut belum pernah digarap. Faktanya, masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Menko Polhukam nampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama hidup di pulau tersebut. Tulis keterangan tertulis yang diterima Tempo Rabu 13 September 2023. Pemerintah dinilai gagal menjalankan mandat konstitusi. Mereka pun menyinggung soal frasa dalam UUD 1945 yang menyatakan tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka menyebut penggusuran tersebut jelas menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi gagal menjalankan mandat dari konstitusi tersebut. Selain itu, negara gagal menjalankan pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tak merasa dikriminalisasi. Rocky Gerung, ini kan pertanyaan akademis semua. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Rabu malam ini. Ia diperiksa polisi setelah dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian. Rocky mengatakan dirinya tak merasa dikriminalisasi dalam pelaporan ini. Menurut dia, apa yang disampaikannya adalah jawaban atas pertanyaan akademis terhadap dirinya selaku pengamat yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Gak ada kriminalisasi, kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang dipertanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu IKN dan Omnibus Law, kata Rocky seusai diperiksa di Mabes Polri Rabu 13 September 2023. Rocky menjelaskan apa yang disampaikan adalah memanfaatkan hasil-hasil riset terutama yang bersifat mengkritik. Kalau yang memuji, ya bagian yang lain, ujar dia. Kritik yang ia sampaikan berdasarkan hasil riset dan LBH dan Wahana Lingkungan Hidup Walhi. Ya, saya dasarkan argumen saya di dalam peristiwa itu. Saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua kekuasaan itu, IKN dan Omnibus Law, ujar Rocky.